Shalom, puji Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami dapat bersyukur, berterima kasih kepada-Mu ya Bapa, beribadah online pada pagi hari ini. Kami rindu bersekutu beribadah kepada Tuhan. Kami buka hati, biarlah Roh Kudus menjamah dan menyelamatkan pada pagi hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala perkara.
Puji Tuhan, kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan. Pada kesempatan ini kita boleh kembali berkumpul untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kebenaran firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kita, menjadi rema dalam hidup kita, menjadi dasar bagi hidup kita, sehingga kita kuat menghadapi situasi, kondisi yang sangat sulit ini. Tidak ada cara lain untuk kita tetap mengandalkan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebelum kita masuk pada kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan pada kesempatan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini tidak terlewatkan begitu saja. Firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami, menerangi kehidupan kami. Dan firman Tuhan inilah yang membawa hidup kami, membawa dalam kemenangan lepas kemenangan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya, laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allahnya. Puji Tuhan, pada kesempatan ini kita melihat kebenaran firman Tuhan, di mana situasi yang sulit terjadi pada seorang raja bersama dengan rakyatnya, di mana kota Siklak yang mereka tempati pada saat itu. Ketika mereka datang, situasi kota sudah hancur, kota sudah terbakar, dan isi daripada kota itu sudah diambil, sudah dijarah oleh orang-orang Amalek. Dan kita melihat pada kesempatan ini firman Tuhan membawa kita di mana Daud dalam ayat yang ke-6 kita bawa sangat terjepit dan rakyat hendak melempari dia dengan batu. Kita melihat bahwa situasi, kondisi yang sulit yang terjadi pada Daud bersama dengan rakyat yang ada, di mana keluarga mereka sudah ditawan, istri dan anak-anaknya, harta bendanya sudah habis, mereka sudah dijarah habis-habisan oleh orang Amalek. Tetapi ayat ini membawa kita di mana Daud mengambil posisi, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Tadinya Daud menangis bersama dengan rakyatnya, sehingga ayat 4 berkata bahwa mereka sampai-sampai tidak kuat lagi untuk menangis. Jadi tangisan mereka, kesedihan mereka, di mana situasi yang terjepit, situasi yang sangat sukar sekali ketika mereka berhadapan dengan kondisi yang sangat sulit ini, di mana kedua istri daripada Daud dan anak-anaknya, orang tua, orang muda sudah ditawan, sudah dibawa oleh orang-orang Amalek, dan harta bendanya sudah habis. Dan sebagai manusia, tentunya kita melihat bahwa kejadian-kejadian yang terjadi pada saat itu membuat mereka menjadi lemah, membuat mereka sepertinya putus pengharapan. Dan kejadian-kejadian ini membuat mereka sepertinya pengharapan itu sudah tidak ada lagi, sehingga mereka mau melempari Daud dengan batu. Artinya sudah ada kepahitan, sudah ada hati yang membenci kepada Daud. Mungkin mereka berkata, ini ulah daripada Daud sendiri, ini akibat daripada Daud, sehingga keluarga mereka, harta benda mereka, kotanya sudah dibakar habis. Jadi Daud yang saat itu sebagai raja sangat terjepit. Terjepit artinya tersudut. Terjepit berarti tidak berdaya lagi. Terjepit berarti sudah tidak ada jalan keluar lagi. Nah, jalan satu-satunya, Daud tidak mencari pertolongan di tempat-tempat yang lain, kekuatan-kekuatan manusia, atau minta pertolongan kepada orang yang mungkin bisa membantu atau
siapapun yang bisa menolong dia. Tetapi Daud berkata, dalam ayat ini Daud mengambil tindakan untuk menguatkan diri kepercayaannya kepada Tuhan. Walaupun situasi kondisi yang sangat sulit, yang sangat sukar ini, rakyat yang sudah terjepit, sudah mengambil jalan pintas, ya mungkin sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, akan pertolongan daripada Tuhan. Padahal pada saat itu mereka sudah ada, peperangan mereka ada dalam kemenangan. Ketika mereka pulang, tidak sesuai apa yang terjadi di kota mereka. Pulang dalam kemenangan, tetapi sampai di kota terjadi kekalahan lagi. Nah, disinilah kita melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa daripada Daud. Daud menguatkan dirinya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Di situasi kondisi yang sangat sulit ini, penting kita untuk menguatkan diri kepercayaannya kepada Tuhan. Menguatkan diri kita kepada Tuhan karena kekuatan kita hanya terbatas. Kekuatan kita tidak mampu, kekuatan kita tidak kuat menghadapi situasi yang sangat sulit. Kekuatan yang baru itu kita boleh rasakan karena saya percaya ada jalan keluar, ada maksud dan rencana Tuhan terjadi pada situasi yang sangat sulit ini, situasi yang sangat sukar ini. Saya percaya ada jawaban Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada jawaban Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah gentar menghadapi situasi ini. Saya percaya saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari menguatkan diri kita, kepercayaan kita kepada Tuhan. Tetap bersyukur, berterima kasih karena situasi kondisi ini kita tidak tahu sampai kapan. Kondisi saat ini kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, ekonomi kita akan bangkit kembali, ekonomi kita akan pulih kembali. Karena apa? Kita tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Mari kita andalkan Tuhan. Mari kita andalkan strategi daripada Tuhan untuk tetap mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita pergi dan berada. Saudara, jangan larut dalam kesedihan, jangan larut dalam ketakutan, jangan larut dalam kebimbangan, keraguan, sebab masih banyak pertolongan daripada Tuhan. Kita bersyukur bersama-sama, andalkan Tuhan, karena kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mencari pertolongan di tempat yang lain. Biarlah kita tetap mencari pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhanlah adalah sumber segala pertolongan. Tidak ada tempat yang lain yang lebih indah, tempat-tempat yang lain yang lebih aman. Hanya kita datang berlindung kepada Tuhan. Perlindungan kita hanya kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan menyertai dan memberkati kita. Oleh Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Daud sudah mengandalkan Tuhan, menguatkan diri kepercayaannya. Mengandalkan Tuhan, maka kuasa Tuhan terjadi dalam hidup daripada Raja Daud, di mana ayat 17, 18, 19, dari hal yang kecil sampai hal yang besar tidak ada yang hilang, dikembalikan semula. Jadi Tuhan luar biasa menjawab setiap doa daripada Daud ketika dia mengandalkan Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Pun yang hilang dari hal yang kecil, kata firman Tuhan, sampai hal yang besar tidak ada orang Amalek, Tuhan kembalikan. Berarti jawaban Tuhan ketika dia menguatkan diri kepercayaannya kepada Tuhan, ada jawaban Tuhan, ada solusi daripada Tuhan, ada jalan keluar daripada Tuhan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Ketika kita mempercayakan diri sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka ada jalan keluar daripada Tuhan. Cepat atau lambat jawaban Tuhan akan menyatakan. Kebimbangan, keraguan, kekhawatiran, apapun pergumulan kita, apapun masalah kita, sakit penyakit kah, kita percaya kepada Tuhan bahwa ada jawaban daripada Tuhan, dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Percayalah dengan sungguh akan kehadiran Tuhan, karena kita sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia yang berkuasa melakukan segala perkara yang ajaib. Mari kita andalkan Tuhan. Jangan kita mengandalkan kekuatan yang lain, kekuatan manusia, mengandalkan kekuatan yang di luar Tuhan, apalagi meminta pertolongan kepada iblis. Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Saudara baca di rumah. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan.
Dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan, dan ada ayat juga berkata, celakalah orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, yang mencari Tuhan. Kita mencari Tuhan, mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan kereta kekuatan yang besar, tapi mengandalkan kebesaran daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, tetap semangat, tetap bersyukur kepada Tuhan, dan percaya kepada Tuhan akan pertolongan Tuhan tidak akan pernah putus, tidak akan pernah berhenti dalam hidup kita. Kita percaya ada jalan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam kami percaya di saat terjepit sekalipun, sukar sekalipun, di saat susah sekalipun, dalam pergumulan yang berat sekalipun, kami tetap percaya dan kami mengandalkan Tuhan bahwa ada jalan, ada berkat daripada Tuhan yang akan disediakan ketika kami menguatkan diri, tetap percaya sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami terus berpegangkan janji daripada firman Tuhan. Bagaimana Daud sudah ditolong oleh Tuhan, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Begitu juga hati kami tetap percaya dan percaya sungguh kepada Tuhan, menguatkan kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Apapun tantangannya dihadapi, kesulitan, kesukaran, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Walaupun situasi yang terjepit sekalipun seperti Daud, tapi Tuhan menjawab, Tuhan buka jalan, menyatakan kuasa dan pertolongannya. Kami percaya dan kami imani, kami juga diberkati, kami diberikan jalan keluar, kami hanya memuliakan Engkau saja Bapak. Terima kasih, mujizat terjadi, kuasa Tuhan terus menyatakan. Kami pada seluruh sidang jemaat Tuhan memberkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun perkawinan. Bapak Freddy dan Ibu Vivi, Tuhan memberkati di usia perkawinan ini, Tuhan memberkati rumah tangga mereka, anak-anak mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dan jemaat Tuhan yang ada juga, Tuhan memberkati dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan dari kekal sampai kekal. Kami terus memuliakan Engkau, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Acara Paskah, Palm, Church Community, Tuhan memberkati apa yang dirindukan, apa yang didoakan, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak. Ini doa hamba, Tuhan memberkati gereja-gereja Tuhan, Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan. Tuhan memberkati dimanapun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, bersama-sama akan menutup ibadah ini. Kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dan kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bagi Dia segala puji dan hormat. Pada pagi hari ini, Tuhan memberkati dimanapun kita berada saat ini. Tetap kuat,
tetap percaya terus kepada Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan kepada Tuhan, dan andalkan Tuhan dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Dan jangan lupa terus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan bersih, dan terus berdoa. Tuhan menjaga melindungi kita, dan doakan secara pasca biarlah kuasa Tuhan menyertai pada pelayan. Terima kasih semua, Tuhan memberkati. Sampai bertemu pada gelombang yang sama, Palm dan Center Community. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Amin.